Ini dia kekurangan-kekurangan jet tempur Rafale yang Indonesia harus siap hadapi setelah India cepuin pengalamannya selama menggunakan alutsista jet tempur Rafale. Bahkan India berpendapat kalau bisa memilih lagi ya, mending buatan dalam negeri mereka yaitu Tejas Mk2 atau jet tempur yang ada andil Indonesia dalam pembuatannya yaitu KF-21 Boramae Korea Selatan. Emang apa sih yang dialami oleh India saat mereka mengakuisisi Rafale? Tonton sampai habis konten ini supaya kita tahu apa yang Indonesia akan hadapi setelah mengakuisisi Rafale Perancis berdasarkan laporan pengalaman India yang memiliki Rafale duluan ketimbang Indonesia. Sebanyak 42 jet tempur Rafale telah diakuisisi oleh Indonesia untuk memperkuat dan memperbaharui alutsista Angkatan Udara TNI yang sudah pada usang dan emang perlu dimodernisasi. 6 buah jet tempur bakal diterima Indonesia pada awal tahun 2026 tahun depan. Nilai yang digelontorkan untuk memboyong jet tempur multi role ini sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 192 triliun rupiah, lebih besar ketimbang dengan nilai proyek hilirisasi gasifikasi batu bara jadi di metal ether buat gantiin gas LPG melon yang selama ini kita impor. Marketing. Dengan nilai sebesar ini, apa yang akan didapatkan oleh Indonesia selain jet tempur yang memiliki peran multi role ini? Mau diajak dogfight? Bisa. Serangan darat? Ayo. Pengintaian? Bisa. Hingga ke serangan nuklir pun bisa. Terus memiliki teknologi avionik dan sensor yang canggih, dilengkapi dengan radar AESA RBE-2. Sistem spektral yang memberikan Rafale sulit dikunci dan dideteksi oleh radar musuh. Mesin yang kuat dan lincah, memiliki kemampuan operasional di kapal induk, kemampuan membawa persenjataan yang beragam. Rafale dapat membawa hingga 14 rudal atau bom dalam satu misi. Indonesia juga akan mendapatkan dukungan alih teknologi, pelatihan teknisi dan pilot, di mana pihak Perancis dan Indonesia menunjuk Dassault Aviation dan PT Dirgantara Indonesia dalam proses alih teknologi, pelatihan teknisi dan pilot. Jadi tujuannya agar Indonesia tidak perlu repot-repot mendatangkan ahli dari Dassault Aviation, cukup para ahli dari PT Dirgantara saja. Oke, kita stop dulu sampai sini. Kita kembali ke Vrindavan. Sebuah laporan dari Defense News India yang berjudul French Rafale Jets Rising Cost and Diriged Contract Could Soon Deter Potential Buyer Opening Door for KF-21 and Tejas Mk2 menyebutkan bahwa India mengkritisi harga jet tempur Rafale yang terus naik, yang akan menghambat para pembeli potensial untuk melirik Rafale. Ya bukan kenapa-kenapa juga, toh pengalaman India membeli jet tempur Rafale menjadi salah satu faktor kenapa ada laporan ini yang seolah mereka itu pengen cepuin kekurangan memiliki jet tempur Rafale. Awalnya pada tahun 2016, India menandatangani kontrak dengan Perancis untuk pembelian 36 jet tempur Rafale senilai 8,7 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk memperkuat armada tempur Angkatan Udara India yang sudah menua dan menghadapi tantangan dari negara tetangga seperti China dan Pakistan. 5 unit Rafale pertama tiba di India pada 29 Juli 2020 dan resmi ditugaskan ke Skuadron 17 Panah Emas yang berbasis di Stasiun Udara Ambala, dekat perbatasan barat India. Pada September 2020, Angkatan Udara India menguji terbang Rafale di wilayah perbatasan yang disengketakan dengan China, termasuk di atas wilayah Ladakh. Langkah ini diambil setelah terjadi bentrokan mematikan antara tentara India dan China pada Juni 2020. Ya, meskipun terlihat indah ya kehadiran Rafale di Angkatan Udara India, tapi ini dia keluhan India terhadap Rafale. Yang paling kelihatan ialah harganya yang kemahalan. Indonesia hanya membayar 8,1 US dollar untuk dapat 42 unit jet tempur, sedangkan India harus bayar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk 36 jet tempur mereka. Tapi kan dengan harga segitu pastinya India dapat dong alih teknologi, pelatihan pilot teknisi yang melebihi Indonesia. Lah iya pasti sampai India mendapatkan persenjataan komplit. Nah di sini gak enaknya Rafale. Nah salahnya karena memang Rafale itu punya sistem persenjataan yang mutakhir, tapi untuk upgrade dan mengintegrasikannya dengan alutsista yang lain kudu bayar lagi. Emang enaknya Rafale sih bisa integrasi dengan alutsista yang lain, terutama dengan alutsista asal barat. Jadi bisa saling integrasi dengan sistem yang ada terutama dengan radar. Tapi mereka ya gitu minta biaya tambahan lagi. Asemnya bagi India yang sudah punya persenjataan udara sendiri seperti rudal Astra dan Smart Anti-Airfield Weapon atau SAAW. Nah India harus rogoh kocek lebih dalam lagi jika ingin mengintegrasikannya dengan Rafale. Di sini terlihat Prancis memainkan fitur integrasi dan modifikasi Rafale untuk merogoh kocek para pelanggannya.
Ya emang sih itu juga sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Dinilai juga sama India membuat para pembeli Rafale itu frustasi karena terjebak akan problematika ekonomi kebutuhan jangka panjang untuk upgrade dan perawatan Rafale. Belum lagi ternyata biaya perawatan Rafale juga memang membutuhkan kocek yang lebih banyak lagi. Dan yang India paling tidak suka ialah sudah membeli mahal-mahal Rafale, tapi Prancis tidak mau membangun kerjasama untuk produksi secara lokal Rafale beserta semua suku cadangnya. Sehingga Villeneuve harus menanggung seluruh biaya upgrade dan perawatan apapun tentang Rafale. Ya masuk akal juga sih, ya, karena kan Prancis sendiri ya hanya setuju untuk alih teknologinya berupa perawatan, pelatihan teknisi dan pilot. Gak ada tuh alih teknologi pembuatan suku cadang sampai pembuatan unit Rafale baru di negara-negara pelanggan. Strategi penjualan Dassault Aviation untuk Rafale telah mendapatkan kritik karena dianggap terlalu berfokus pada keuntungan jangka pendek. Sikap perusahaan yang mengutamakan margin keuntungan tinggi serta keengganan mereka untuk berbagi teknologi atau menurunkan biaya perawatan telah dilaporkan penyebab kekecewaan di kalangan para pelanggan. Makanya Rafale itu tidak pernah memiliki harga yang pasti karena selalu akan menyesuaikan dengan kebutuhan integrasi alutsista yang lain yang dimiliki oleh konsumennya. Ada yang memperkirakan bahwa harga satu unit Rafale itu sekitar 70-100 juta US dollar. Rafale Indonesia sendiri yang dipesan dengan persenjataan minim alias seperlunya ya biasa-biasa aja gitu ya, dibanderol dengan harga 120 juta US dollar. Sedangkan India yang belinya dibayang-bayangi konflik sama China dan Pakistan beli paket komplit Rafale sekitar 217 US dollar per unitnya. Edan pokoknya ini jomplang banget harganya. Makanya sempat terpikir mau ganti aja itu Rafale dengan Su-30 MKI saja. Nah, adanya biaya tambahan dan kenaikan harga ini yang menurut India justru membuat Rafale kurang diminati lagi di pasar internasional. Malah menurutnya ya, kehadiran KF-21 Boramae dengan harga sekitar 65 juta US dollar justru terlihat lebih menarik karena sudah dilengkapi dengan radar AESA yang sama canggihnya serta kemampuan untuk integrasi akan alutsista asal barat pun bisa dan lebih mudah dalam hal upgrade dan tentu memudahkan konsumen dalam jangka waktu panjang. India bahkan dengan terang-terangan lebih memilih KF-21 Boramae dan Tejas Mk2 ketimbang Dassault Rafale serta memproyeksikan terbukanya peluang baru bagi nasib jet tempur KF-21 Boramae dan Tejas Mk2 di tengah harga Rafale yang terus menanjak. Apalagi ya dengan Tejas Mk2, bagi India Tejas Mk2 itu tidak perlu lagi ada integrasian lah. Sama dengan KF-21 Boramae yang lebih mudah upgrade, integrasinya pun gak ribet, gak nambah biaya lagi, apalagi harganya sekitar 50 hingga 70 juta US dollar per unitnya. Jadi bagaimana? Apakah Indonesia sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi dengan pembelian Rafale ini? Atau sebelum terlambat ya kita batalin aja gitu ya kalau bisa gitu kan, kita cari alternatif baru. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu kontennya, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.